Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Sania Kamila dengan NIM 2403838. Nah, kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil praktikum yang telah saya lakukan minggu lalu tentang kemagnetan. Inilah kelompok, kami berdua, yang pertama Lisa dan saya sendiri. Rumusan masalah: 1. Bagaimana karakteristik medan magnet? 2. Bagaimana cara membuktikan bahwa di sekitar kawat berarus terdapat medan magnet? 3. Bagaimana menentukan medan magnet bumi pada percobaan medan magnet di sekitar kawat lurus berarus? 4. Bagaimana hubungan antara kuat arus terhadap tan theta dari data hasil percobaan medan magnet di sekitar kawat lurus berarus? 5. Bagaimana menentukan medan magnet bumi pada percobaan medan magnet di sekitar kawat melingkar? 6. Bagaimana hubungan antara tan theta terhadap kuat arus dari data percobaan hasil magnet sekitar kawat melingkar? Nah, tujuannya yang pertama untuk mengetahui karakteristik medan magnet, kedua untuk mengetahui cara membuktikan bahwa di sekitar kawat berarus terdapat medan magnet, yang ketiga untuk mengetahui cara menentukan medan magnet bumi pada percobaan medan magnet di sekitar kawat lurus berarus. 4. Untuk mengetahui hubungan antar kuat arus terhadap tan theta dari data hasil percobaan medan magnet di sekitar kawat lurus berarus. 5. Untuk mengetahui cara menentukan medan magnet bumi pada percobaan medan magnet di sekitar kawat melingkar berarus. 6. Untuk mengetahui hubungan antar tan theta terhadap kuat arus dari data hasil percobaan medan magnet di sekitar kawat melingkar. Nah, ini adalah alat dan bahan yang kami guna. 1. Kawat lurus, 2. Kawat melingkar, 3. Power supply, 4. ampermeter, 5. Kabel berpenghubung, 6. Rheostat, paku, kawat, kompas, sabuk besi, magnet batang, kertas, multitester, set manometer, dan penggaris. Nah, berikut adalah teori yang kami gunakan. Bila jarum kompas didekatkan pada kawat yang dialiri oleh arus listrik, arahnya akan berubah membentuk simpangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa di sekitar kawat berarus terdapat medan listrik dengan garis gaya magnet melingkar berpusat pada kawat tersebut. Bumi merupakan medan magnet alami yang besar dengan kutub utara magnet berada di dekat kutub selatan geografis dan kutub selatan magnet berada di dekat kutub utara geografis. Jika kawat lurus berarus tersebut diletakkan pada arah utara selatan magnet bumi, maka besar induksi magnet yaitu B mu0 dikali dengan arus per 2 kali jarak. Nah, untuk nilai medan magnet bumi pada kawat melingkar berarus yaitu, itulah rumusnya kira-kira. Yang pertama itu percobaan pertama. Kami meletakkan satu merah dan satu biru, yaitu satunya kutub utara, satunya kutub selatan. Nah, itulah hasil dari, dan itulah gambar dari percobaan kami. Yang kedua yaitu adalah sama-sama magnet kutub selatan dan selatan. Yang ketiga kutub utara dan kutub utara. Dari percobaan yang telah dilakukan untuk menentukan karakteristik magnet, dihasilkan data yaitu utara selatan saling tarik menarik, utara saling tolak menolak dan garis dengan arah garisnya keluar, selatan saling tolak menolak dengan arah garisnya ke dalam. Yang kedua, percobaan kedua membuktikan elektromagnetikan pada paku. Berdasarkan percobaan dilakukan di hasil data bahwa paku yang dililitkan kawat yang diarisi arus dapat mengubah arah gerak jarum pada kompas. Ini membuktikan bahwa paku memiliki medan magnet. Percobaan 3. Menentukan medan magnet bumi pada kawat melingkar berarus. Nah, di sini kami mendapatkan yang pertama itu kami menggunakan arus 1 dengan simpangan 56 derajat, arus 2 0,8 simpangan 52 derajat, arus 3 0,6 simpangan 42 derajat, yang keempat arus 0,4 simpangan 30, yang kelima arus 0,3 simpangan 22. Nah, dari ini kami mendapatkan grafik linear, yaitu grafik tan theta terhadap arus. Percobaan keempat, menentukan medan magnet bumi dari kawat lurus berarus. Nah, dari sini kami mengubah jaraknya dengan kuat arus 2. Jarak pertama 0,05 simpangan 24 dan tannya 0,0445. Yang kedua jaraknya 0,06 simpangan 22, tannya 0,404. Yang ketiga 0,085 simpangan 16, tannya 0,285. Yang keempat 0,105 simpangan 10, tan 0,176.
Besar jarak atau tinggi mempengaruhi besar terhadap simpangan. Maka ketika jarak atau tingginya besar, maka simpangannya semakin kecil, begitupun sebaliknya. Ini adalah apabila arusnya diubah, maka besar kuat arus mempengaruhi simpangan karena kuat arus berbanding lurus dengan simpangan. Maka ketika kuat arusnya kecil, simpangannya juga kecil. Ini adalah grafik kuat arus terhadap tan theta. Kesimpulannya pertama, kutub magnet yang berlawanan arah akan saling tarik-menarik, sedangkan pada kutub magnet yang searah akan tolak-menolak. Pada kawat yang dililiti kawat yang dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet yang mampu merubah arah jarum pada kompas. 3. Kuat arus mempengaruhi simpangan yang ditunjukkan oleh jarum kompas. Semakin besar arus listrik, maka akan semakin besar simpangannya semakin besar medan magnetnya. Begitupun sebaliknya. Yang keempat, semakin jauh jarak kompas dengan kawat, maka akan semakin kecil simpangan yang ditunjukkan jarum kompas dan semakin kecil medan magnetnya. Begitupun sebaliknya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.